Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu banggakan, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, untuk bisa beraktivitas melakukan tugas utamanya, yaitu belajar. Anak-anak, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Ibu harap ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar dari rumah. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu sering cuci tangan dengan sabun, memakai masker bila keluar rumah, serta menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Anak-anak, pada pembahasan kali ini yaitu batik budaya bangsa. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah dapat memahami dan mengidentifikasi batik. Pengertian dari batik, ada beberapa pendapat yang mengatakan pengertian dari batik. Yang pertama, pengertian batik menurut Kusnin Asa, batik terdiri atas dua kata yang tergabung menjadi satu, yaitu ba berarti bahan dan tik berarti titik. Bila digabung menjadi bahan dan titik yang disingkat batik. Kedua, batik menurut Hamsuri adalah lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. 3. Batik menurut Santo Sadullah, batik adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga digunakan dalam matra tradisional, memiliki beragam corak hias dan pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan lilin batik sebagai bahan perintang warna. Jadi, secara umum pengertian batik adalah batik tulis adalah seni melukis yang dilakukan di atas kain dengan menggunakan lilin atau malam sebagai pelindung atau perintang. Upaya melestarikan batik. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyelenggarakan Pekan Batik Nusantara dari tanggal 4 sampai dengan 9 Oktober setiap tahunnya. Memasukkan batik sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah dengan mengeluarkan peraturan wali kota atau Perwal nomor 423/253 tahun 2016 dan menyiapkan segala perangkat pembelajarannya. Peran Museum Batik. Peran Museum Batik dalam rangka ikut melestarikan batik. Museum Batik di Pekalongan merupakan museum swasta yang didirikan Yayasan Kadin Indonesia dan diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Juli 2006. Dengan adanya Museum Batik di Pekalongan, bisa melestarikan serta bisa mengenalkan jenis batik karena banyak aneka jenis batik yang dimuseumkan dari zaman dulu sampai sekarang. Dukungan UNESCO dalam melestarikan batik. United Nations Educational, Scientific and Culture Organization atau UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 2 Oktober 2009 dan tanggal tersebut
dijadikan sebagai Hari Batik. Saya Ahmad Afdan Arslan Sunet, Wali Kota Pekalongan terpilih. Saya alumni SMP Islam. Ayo mendaftar di SMP Ma'had Islam untuk menjadi murid yang baik, untuk nantinya bisa menjadi orang yang sukses. Jenis-jenis batik. Jenis-jenis batik dibagi menjadi dua. Ada batik tradisional, yaitu batik tulis, dan yang kedua adalah batik modern. Kita akan bahas batik tradisional atau batik tulis. Batik tulis adalah batik yang dianggap paling baik dan tradisional, yang proses pembuatannya melalui tahap-tahap persiapan, pemulaan, pembatikan, pewarnaan, pelorotan, dan penyempurnaan. Pada batik tulis, sangat sulit dijumpai pola ulang yang dikerjakan persis sama. Pasti ada selintas perbedaan, contohnya lengkungan garis atau sejumlah titik. Kekurangan tersebut merupakan kelebihan dari hasil pekerjaan tangan. Pada proses pembatikan, sering terjadi gerakan spontan tanpa dihitung atau diperhitungkan. Batik tulis dibuat dengan standar ketetapan yang sama dari faktor tangan manusia. Batik modern. Batik modern meliputi batik cap. Batik cap adalah batik yang proses pembuatannya melalui tahap-tahap persiapan, pencapan, pewarnaan, pelorotan, dan penyempurnaan. Pelaksanaan pembuatan batik cap lebih mudah dan cepat. Kelemahan pada batik cap ialah motif yang dapat dibuat terbatas dan tidak dapat membuat motif-motif besar. Selain itu, pada batik cap tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif yang dianggap menentukan motif batik. Dua, batik monokromatik. Ditinjau dari segi bahasa, monokromatik berasal dari kata mono dan krom. Mono artinya satu atau tunggal, sedangkan krom artinya warna. Monokromatik berarti memiliki satu warna atau warna tunggal. Oleh karena itu, batik monokromatik hanya mempunyai satu jenis warna. Batik kelengan dan batik putihan termasuk jenis batik monokromatik. Batik monokromatik menggunakan dua atau lebih warna yang sejenis, misalnya biru dan biru tua, hijau muda dan hijau tua, merah muda dan merah tua. Tiga, batik simbut dan kelengan. Batik kelengan yaitu cara pembuatan batik dengan satu kali celupan warna sehingga motif yang dihasilkan tetap putih berupa warna mori. Sedangkan batik simbut adalah batik kuno yang ditemukan di daerah Banten. Menurut sejarah, pembuatan batik simbut ini tidak menggunakan lilin malam. Sebagai perintangnya digunakan bubur ketan. Kemungkinan saat batik simbut ditemukan belum dikenal lilin malam. Teknik ini mempunyai kelemahan karena perintang tidak bisa menembus kain mori. Selain itu, warna masih bisa merembes ke kain yang dilapisi perintang. 4. Batik jumputan. Batik jumputan atau batik celup ikat
adalah batik yang dikerjakan dengan cara ikat celup, diikat dengan tali, dicelup dengan warna. Batik ini tidak menggunakan malam, tetapi kainnya diikat atau dijahit dan dikerut dengan menggunakan tali. Tali berfungsi sama halnya dengan malam, yakni untuk menutup bagian yang tidak terkena warna. Yang kelima adalah batik Formica. Batik Formica adalah salah satu contoh batik modern lainnya yang pembuatannya dengan cara menempelkan warna pada kain. Hasil motif batik Formica adalah motif abstrak. Demikian pembahasan batik kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.